Oke, sahabat lisensi antivirus, kita ada kursi ya dari brand Rexus ya. Ini keluaran baru tahun 2022. Ini serinya NC1 Black ya. Jadi ini kursi modelnya dia bilang economic chair ya, ergonomic chair. Tapi dalam artinya ini sebenarnya kursi office bahasa biasanya ya. Mungkin kalau teman-teman pakai Pantek Ocha sejenis ya dia ya. Ini ya. Oke. Beratnya ini kurang lebih 11,5 kilo untuk berat semua keseluruhan. Tapi kalau dalam pengiriman biasanya orang membuatnya sekitar 20 kilo ya, karena ngitung volume ya. Langsung aja ya kita unboxing ya isinya ya. Kita coba keluarin ya isinya ya. Oke, satu, dua, oke, tiga, startnya, empat ya. Alasnya 5, 6, dudukannya nempel ke pegas 7, roda satu set 8, senderan baju 9, pegas ya. Jadi semua ada 10 bagian ya. Kita coba buka satu-satu ya. Nanti teman-teman bisa samain ya. Isinya ada ini manual guide, ini bantalan kursi, senderan badan, ini untuk penahan kanan ya, untuk lengan tangan, ini yang kirinya. Ini di belakang ya, nanti di belakang ini naruhnya ya. Ini senderan kepala, ini buat bajunya. Kemudian ini adalah starnya buat kaki. Ini shock nancap ke sini ya nanti ya. Ini shock pegasnya. Nah ini yang nempel di bawah kursi plus satu set baut ya. Nanti teman-teman bisa samain paketnya, harus sama seperti ini ya. Kalau saat pembelian ada yang kurang nanti bisa klaim, jadi teman-teman tahu ya paketnya. Oke, kita lanjut ya. Cara rakitnya ya. Oke, kita mulai dulu dari pasang kakinya ya, step by step ya. Nah, ini star. Jadi kalau masang star ini jangan dibalik terus dicucuk begini, jangan, salah. Yang benar ini tinggal pegang aja ya, taruh sini, nah tekan nanti gini. Nah, itu yang benar ya. Sekalian kita review, jadi rodanya Rexus ini memang dia dari plastik ya. Plastik, tapi plastiknya bahannya lembut, jadi kalau dia jalan, ini dia nggak terlalu apa ya, ada suara-suara berisik karena plastiknya plastik yang cukup lembut ya, montasi yang keras. Kalau jalan ada suara gedeg-gedeg gitu, enggak ya. Oke juga kok ya. Dan untuk starnya sendiri bahannya plastik. Memang ini wajar untuk kursi di bawah 2 juta tuh starnya bahan dari plastik ya. Kalau kursi di atas 2 juta itu baru rata-rata star ini bahannya dari besi ya. Selama berat pengguna kursi itu istilahnya nggak di atas 90 kilo ya, istilahnya aman lah pakai model begini. Tapi kalau dari atas 90 kilo ke atas, saya saranin cari yang starnya dari besi. Dan kalau star ini rusak, ini banyak kok jualannya. Bisa jual terpisah, ada di online store ya. Karena ini ukurannya ini standar, muat dengan yang lain-lain juga ya. Oke. Dah, satu lagi ya. Nah, ini dah star ya. Selanjutnya tinggal ini. Nah, jadi ini taruh di sini. Nah, ini shock ya, pegas ya. Kemudian taruh ininya. Ini jangan ketinggalan ya. Pasti ini tiga kayak gini bertingkat ya. Taruh sini ya. Oke, sip. Oke, ini di bawah udah ada senderan belakang sama lengan kanan kiri tatakannya ya. Jadi Rexus itu dalam kemasannya ada 12 mur kurang lebih. Di buku manual dia sih terbagi menjadi 3 kategori ya, umurnya panjang pendek ya. Tapi setelah saya lihat-lihat lagi sebenarnya hanya 2 kategori umurnya, yaitu panjang dan pendek ya. Nah, kita butuh mur yang pendek tadi untuk melakukan pembautan ya. Nah, ini kan ada 2 ya. Pakai yang pendek ini ya. Nah, ini kalau di juknisnya untuk
baut ke situ ya. Oke, kita lanjut ya. Huruf K ya. Ini sandaran belakang ya, sandaran belakang. Ini di sini ada tempat bautnya, oke? Nanti ngebautnya dari sisi dalam ya. Nah, kita ngebautnya dari sisi dalam sini ya. Oke, dari sisi dalam ini masuk ke sana ya. Nah, oke. Ini lengannya. Lengannya masuk dia seperti ini. Balik. Nah, lengannya masuk, nanti dia seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ya, seperti ini. Tuh. Oke, kita baut dulu dari dalam. Ini wujudnya udah jadi ya tadi ya, wujudnya ya. Nah, ini udah selesai ya. Oke. Selanjutnya tinggal kita lanjutkan ke bagian base kakinya ya. Nah, ini bisa dilihat ya di base kakinya ya tuh. Oke. Ada dudukannya ya tuh. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, yang ini di belakang. Nah, yang ada ini ya, nih. Lihat lagi lebih dekat ya. 2, 4 ya. Jangan yang tengah. Yang tengah ini nanti buat tempat dudukan Pegasnya itu ke sini. Nah, ini sini. Yang ada lubangnya di bagian dalam ya. Nah, oke, udah. Kalau udah, kita bisa lanjutin lagi sekarang masih menggunakan mur yang pendek ya tadi ya. Kita lanjutin ya, menggunakan mur yang pendek ya. Kita balik dulu. Oke. Oke, ini udah jadi ya, ini base dudukannya ya udah nempel ya. Sekarang kita tinggal masukkan bawahnya ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi lihat, ini ada madepnya ke sana ya, ke arah sini ada panahnya ya. Di sini juga ada panahnya nih, samain arahnya. Nah, ini ke sini. Ini 4. Pakai baut yang pendek ya, murnya ya. Nah.
Oke, ini kan udah jadi ya. Ini bawahnya ya. Ini tinggal ditarik aja. Nah, ini nanti pegasnya masuk ke lubang ini aja ya. Ini akan otomatis mengunci ya pegasnya ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini seperti ini. Nah. Oke, dah selesai ya. Kurang tinggal kepalanya aja ya. Sekarang kita progres bagian kepalanya ya. Oke, kita lanjut. Di bagian kepala ini belakangnya ada tempat bautnya 2 ya. Ini di belakang sini dan di belakang sini ya. Nah, ini tinggal masuk nanti seperti ini terus dibaut belakangnya ya. Oke. Ini kalau kita lihat lebih dekat gini. Nah, ini senderan kepala ya. Ini ada tempat bautnya 2 biji masuk ya. Ini ya, seperti ini ya. Masuk. Nah. Oke. Oke, ini udah ya kepalanya. Tinggal satu bagiannya lagi kita untuk nih gantungan bajunya ya. Ini tinggal dibalik. Nah, di sini taruh. Nah, ini udah ya. Oke, udah jadi semuanya. Udah siap kita pakai. Sekarang tinggal kita review ya bagaimana pemakaiannya ya. Oke, sahabat Lisensia Pipirus, ini kita ya udah jadi kursi yang kita rakit tadi. Kita akan review sedikit demi sedikit bagaimana sih kursi ini menurut saya. Kita deketin. Dari sisi kepala ini bisa dia naik mundur ya, naik turun. Nah, tuh dia nggak pakai knop, tinggal dinaikin sedikit, model selerekan gitu ya dalamnya ya. Nah, oke. Saya coba tinggi saya 180. Saya coba ya, ini model paling turun, paling bawah. Nah, paling bawah ini kepala saya masih ada sisa ya di sini ya. Nah, paling tinggi ini pas. Jadi dari saya sendiri untuk tinggi 180 masih memadai kursi ini untuk senderannya ya. Oke. Nyaman untuk senderan. Untuk tangan saya ngerasa juga kanan kirinya ini pas.
Untuk lebaran pas di sini ya. Tetapi menurut saya ini kurang maju. Maju ini kurang panjang ya untuk ini. Nah ini kurang panjang, ini juga nggak bisa dimaju mundurin, nggak bisa dia mati. Kalau untuk saya kayaknya di sini nih kayaknya gantung masih ya gitu ya. Nah di bagian sini ya. Itu menurut saya. Jadi setiap orang punya perspektif yang beda-beda tergantung dia sukanya gimana sih pakai kursi, kebiasaan dia gitu kan. Nah kebetulan saya sukanya sininya ada bisa dimajuin, jadinya menahan juga sininya. Oke, itu sudah. Nah kita lihat dari bagian belakang ya. Bagian belakang ini bisa digunakan untuk tempat baju. Tapi kalau teman-teman nggak suka ya bisa dicopot aja ininya ya. Contoh pemakaiannya ini saya coba dengan jaket ya. Sebenarnya ini hanya fitur tambahan ya, nggak terlalu dibutuhkan gitu. Ini ya, ini jadi jaket saya udah nempel di sini, bisa dibalik dah, selesai, oke? Ya, ini posisi sok paling bawah ya, dalam artian soknya itu paling kecil ya, jadi buat kaki saya sih masih pas aja 180 ya. Nah kalau paling tinggi, paling tinggi, ini paling tinggi ya. Kalau buat paling tinggi buat saya 180 kaki masih agak jinjit tuh ya, jinjitnya lumayan lah gitu. Jadi memang bisa saya lihat sih basicnya kursi ini memang kalau buat orang yang badannya kecil SD SMP mungkin dia agak ketinggian ya, tapi mungkin kalau memang basic badannya tinggi SMA gitu mungkin cukup lah kursi ini ya. Jadi ini memang saya lihat Lexusnya agak tinggi dari sini ke sininya ya. Oke. Ini modelnya mati ya, jadi nggak usah diharapin ini bisa di sini bisa naik turun maju mundur ya, di sini nggak bisa. Kemudian untuk di belakang ini nggak bisa mundur ini bisa sampai 120 derajat ya karena ngayun aja gitu, tapi selebihnya dia nggak bisa diatur ya. Oke. Nah biasanya di bawah sini ada satu lagi mainnya di sini, tapi ini nggak ada di bawahnya, jadi ini mati ya, udah segini aja gitu. Kayak posisinya agak gimana, nggak tegak tapi agak 120 derajat mundur kita lah bisa dibilang gitu kan. Nah ngayun tapi ya worth it kok, enak ya. Untuk busanya sendiri ini tebel ya, nyaman. Saya bilang dengan tinggi saya 180, berat saya 100 kilo, ini masih memadai, nggak nyampe dia nyentuh ke apa namanya kerangka besinya. Jadi busanya saya bilang soft ya, nyaman busanya. Kualitinya oke kok busanya. Dan ini modelnya juga berongga udara, jadi tebel ya. Belum artian ini cocok buat orang yang mungkin nggak pakai AC ya. Orang yang suka keringetan, jadi udara dari depan, dari belakang ini masuk semua ya. Dijemur juga enak bahan begini ya kalau basah. Dan saya coba ini sanggup menahan berat beban saya. Saya nggak ngerasa belakangnya nggak enak, nggak. Oh so far so good kok pakai ini ya. Mungkin garis besar seperti itu. Nah yang perlu diperhatikan buat teman-teman adalah rangka kaki ya. Ini plastik ya. Jadi kalau teman-teman yang beratnya menurut saya sekitar 80 kilo ke atas, 60 kilo ke atas, carilah yang rangkanya besi ya. Ya ini buat yang badannya ringan kalau rangka plastik. Mau dipaksain bisa kalau berat badan kita, yang penting nanti setiap beberapa tahun kalau memang ini udah bermasalah, biasanya itu kaki tempat rodanya ini dol ya biasanya. Dan saya pakai kursi gaming pun saya temuin begitu gitu. Jadi saya ganti rangka star aja, rodanya masih roda yang lama, itu sekitar 150.000 lah biayanya ya untuk beli star pengiriman gitu. Cari yang bagus juga nanti starnya ya. Nah jadi ini ada jualannya, kalaupun mau dipaksain juga nggak ada masalah ya. Oke. Harga kursi ini kurang lebih sekitar 1.100.000 ya. Nanti teman-teman bisa lihat di online shop ya. Kalau di Bandar Lampung bisa ambil ke kita di tokopedia.com/lisensiantivirus ya. Kita juga akan lihat ya gimana dengan kursi Fantech Ocha ya. Sebentar, saya keluarin, saya ada stok satu kok.
Oke. Oke, ini di sebelah saya ada kursi Fantek Ocha ya. Teman-teman bisa bayangin ya. Fantek Ocha paling bawah segini nih. Nah, Rexus ergonomic chair segini. Nih, Fantek Ocha kalau buat saya. Wih, jongkok bener nih kakinya ya. Kita bisa lihat kan? Kalau ke sini pas. Nah, makanya anak SD SMP mungkin lebih cocok pakai ini ya. Fantek Ocha, kecuali kalau memang dia mau gantung-gantung dikit anaknya atau kaki di atas rodanya nggak apa-apa gitu ya. Nah. Kalau paling tinggi, nah paling tingginya si Fantek Ocha sama dengan paling bawahnya si Rexus ya. Ini saya tinggi juga Rexus ya. Oh, kelihatan ya. Model sama bener lah, model mah beda-beda dikit aja ya. Tapi dari kekuatan lengan, saya masih milih si Rexus. Dari Pegas, saya masih milih si Rexus ya. Tapi dari kemudahan cara merakit, saya masih lebih milih Fantek Ocha. Terutama untuk bagian sininya ya, belakang sini. Tapi untuk bawah Pegas ya, masih enakan rakit punya Rexus ya. Jadi memang semua plus minus seperti itu. Tapi dua-duanya oke. Fantek Ocha ini juga sekarang kebetulan di 2021 mengalami kenaikan harga ya. Jadi kebetulan saya juga udah beralih dari sebelumnya menggunakan Fantek Ocha. Untuk dijual di toko offline ini saya sekarang menggunakan Rexus ergonomic chair. Untuk sementara waktu kita akan replace ke sini ya. Oke, sekian dulu review dari kita. Semoga membantu buat teman-teman yang memilih kursi gaming ya. Kita nyoba nge-review berdasarkan pemakaian aja sebagai penjual ya, dan sebagai pengguna juga kursi gaming ya. Inilah apa adanya, nggak ada support dari siapapun, baik dari Rexus, dari Fantek, nggak ada, kita netral aja ya. Oke, sekian dulu, thank you.